Rangkaian pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana masih terus menggulirkan cerita. Menariknya, seiring dengan pengumuman pembatalan pernikahan yang dilakukan Ayu, juga sempat menyoal terkait sederet seserahan yang sudah didapatnya dari sang mantan calon suami. Awalnya, Ayu dikabarkan hendak mengembalikan seserahan itu kepada pihak keluarga Letudana. Namun rencana Ayu itu sepertinya tidak bersambut, lantaran Darsy Akib, ayah Dana, justru meminta Ayu untuk tidak mengembalikannya dengan dalih barang-barang itu sudah menjadi rezekinya. Lantas, bagaimanakah respon ayah Rozak terkait permintaan Letudana agar Ayu mengembalikan seserahan yang sudah diberikannya? Lalu seperti apa pula dukungan para selebriti untuk Ayu yang kembali gagal melangkah ke pelaminan? Dan benarkah pasca putus dari Letu Fardana, Ayu Ting Ting pun menutup pintu hatinya hingga 2 tahun ke depan? Lalu, seperti apa pula hasil penerawangan Denny Darko? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik soal seserahan saat prosesi lamaran antara Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana belakangan ini sedang mencuat. Hal ini pun dipicu lantaran munculnya pernyataan yang saling bertolak belakang dalam lingkup keluarga Letudana. Ya, jika sang ayah Darsy Akib menyatakan kepada Ayu Ting Ting jika seserahan tidak perlu dikembalikan lantaran sudah menjadi rejeki sang pedangdut. Tapi berbeda dengan Dana. Ia pun justru kekeh meminta Ayu untuk mengembalikan semua seserahan tersebut kepada ibundanya. Mengetahui hal tersebut, sontak ayah Rozak pun meradang. Ayah Rozak pun menegaskan jika semua seserahan itu kini sudah dikembalikan Ayu kepada keluarga Dana. Dan tanpa bermaksud menyombongkan diri, ayah Rozak pun juga memastikan jika Ayu juga mampu membeli semua barang-barang seserahan itu dengan uangnya sendiri. Papa bilang enggak usah, nggak apa-apa gitu. Itu sudah menjadi milik Ayu gitu. Kami tidak mau mengambil kembali. Oh ya udah, emang kita duluan yang nanya awalnya kan. Saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh Papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik. Kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi Papa seperti orang tua saya sendiri gitu. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sampai detik. Baik. Saya sangat menyayangi Papa, sudah seperti orang tua saya sendiri yang tadi saya bilang. Saya sangat menghargai beliau karena beliau sangat sayang sama saya, sangat menerima saya dan keluarga dengan sangat baik. Saya sangat menghargai beliau. Bu Ayu, Bu, ya. tapi emang katanya mau mengembalikan itu Bu Ayu, seserahannya atau gimana Bu Ayu? Seserahannya untuk kembaliin bener Bu Ayu. Kan udah dibahas sama Ayu ya. Ya mah bagaimana kata Ayu, ya udah sekarang udah lega sebenarnya. Ya kalau minta kembaliin dan kembaliin udah emang semuanya. Kalau Papa mah enggak, Papa mah enggak nyuruh kembaliin. Dana yang minta langsung apa gimana? Iya. Pasti ada alasannya lah ya. Ya udah diminta balikin ya balikin lah ya. Ayu juga mampu. Langkah Letudana yang meminta kembali seserahan yang sudah diberikannya kepada Ayu saat lamaran di saat rencana pernikahan mereka kandas di tengah jalan memang cukup mengejutkan. Apalagi sikap yang diambil oleh Letudana justru bertolak belakang dengan sikap sang ayah yang malah sudah mengikhlaskan semua seserahan itu menjadi milik Ayu. Ya, pria yang berprofesi sebagai pengacara itu pun menegaskan jika semua seserahan itu pun tidak perlu dikembalikan karena memang sudah menjadi rezeki dari Ibunda Bilqis. Lantas, seperti apa pandangan pakar pernikahan atas permintaan Letu Fardana kepada Ayu Ting Ting untuk mengembalikan seserahan tersebut?
Etiskah apa yang dilakukan oleh Letu Fardana? Saya rasa saya nggak bisa memberikan komentar tentang hal itu ya. Karena tiap orang kan pasti punya pikirannya masing-masing, keputusannya masing-masing gitu. Mungkin ada banyak pertimbangan dalam hal itu gitu ya. Kalau saya selalu melihatnya positif ya. Yang namanya belum menikah terus putus gitu ya. Ya mungkin ada hikmahnya di situ gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir negatif bahwa wah ini ada sesuatu ya mungkin hanya nggak cocok gitu ya. Nah, semoga dengan berpisah ini masing-masing bisa menemukan yang lebih cocok dan lebih mungkin bahagia gitu. Saya rasa itu selalu balik kepada tradisi masing-masing ya. Kan tiap kelompok punya tradisinya. Bahkan di suku tertentu juga kadang-kala bisa beda tuh, di keluarga tertentunya bisa lain gitu ya. Tapi mungkin yang lebih baik adalah ini dibicarakan. Nah kalau dibicarakannya nggak bisa saling kompromi, nah ini yang jadi masalah biasanya. Tapi kalau bisa dibicarakan, dua keluarga bicara dengan baik bahwa ini bukan mau menghina siapapun gitu ya, bahwa ya ini hanya hubungan yang tidak berjalan dengan baik saja gitu. Semoga ini bisa berjalan dengan baik bagi dua keluarga ini akhirnya. Ya balik lagi, itu tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Ya sebaiknya gimana ya, yang penting justru dibicarakan ya. Kalau nggak bisa dibicarakan berartinya nih pisahnya kan nggak baik-baik nih, ada sesuatu nih. Nah itu aja sih menurut saya. Sementara itu, menurut Ustadz Dery Sulaiman, seserahan saat lamaran pada dasarnya tidak dikategorikan sebagai mahar dan bukan pula syarat wajib sebagai rukun nikah. Ada baiknya pihak laki-laki tidak meminta semua seserahan itu dikembalikan jika ternyata rencana pernikahan kandas di tengah jalan. Ustadz Dery pun justru lebih mengedepankan soal adab dan menjaga silaturahmi di antara kedua keluarga yang batal berbesanan tersebut. Nggak ada mahar sebelum ijab kabul ya. Jadi itu bukan mahar, mungkin hantaran mungkin ya. Mungkin itu hantaran, dan hukum hantaran itu mubah, boleh-boleh saja, itu adat istiadat ya. Bukan syarat wajib atau rukun nikah, tidak. Jadi kalau seandainya ada orang yang memberikan hantaran, seserahan ya, sebagai tanda keseriusan dia untuk menikah, kemudian diterima oleh pihak perempuan, tiba-tiba perempuannya membatalkan, nah, maka adabnya memang perempuan itu kembalikan. Kecuali cowoknya yang batalkan, nggak ada. Kalau pemberian sebetulnya hibah, pemberian itu adabnya nggak usah diminta lagi ya. Tapi kalau Ayu mau mengembalikan ya itu bagus lah, biar nggak utang budi kan, biar nggak merasa gimana-gimana. Tapi kan ini ceritanya yang membatalkan laki-laki Pak Ayu sih. Sepakat untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya udah, kalau keputusan itu datang dari perempuan, maka adabnya memang harus dikembalikan. Menepikan respon Ayah Rozak terkait permintaan Letu Dana agar Ayu mengembalikan seserahan yang sudah diberikannya, lantas seperti apa dukungan para selebriti untuk Ayu yang kembali gagal melangkah ke pelaminan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selain polemik pengembalian seserahan, kini tengah heboh alasan Ayu Ting Ting tidak melanjutkan hubungan dan batal menikah dengan Letu Fardana. Sebelumnya juga heboh istilah pria red flag. Lantas, seperti apa dukungan dan doa untuk Ayu yang datang dari para sahabat termasuk Anwar Sanjaya?
juga kagak tahu deh, mau itu mau red flag kek, mau blue fat kek, mau yellow cake kek, pokoknya hanya Allah yang tahu apapun yang terjadi. Netizen jangan menghakimi, jangan sok tahu, Udah pokoknya Nur bilang kalau misalnya nggak tahu apa-apa, ya udah nggak usah berbicara, kecuali memang netizen tahu buktinya segala macam apapun itu. Nih Allah aja nutup aib kita, ya kan? Masa netizen ngumbar-ngumbar aib orang? Enjoy the life, dia tetap smiling good, tetap walking happy, enjoy. Pokoknya kerja juga nggak ada perubahan sama sekali. Ketemu orang, status galau nggak ada, story galau nggak ada, kehidupan galau nggak ada. Ya mungkin dia udah tahu apa yang dikatakan ikhlas gitu. Berarti mencintai karena Allah gitu. Menjanda selama 10 tahun, kehadiran Letu Muhammad Fardana yang merupakan perwira pertama di jajaran Angkatan Darat memang sempat membuat Ayu dan keluarga pun berbunga-bunga. Namun sayang, sebelum menuju pelaminan terwujud, hubungan mereka pun tiba-tiba kandas di tengah jalan. Lantas, seperti apa doa dari Denny Sumargo untuk Ayu Ting Ting? Sebenarnya lo kagak boy campur-campur ya, semangat buat Ayu Ting Ting ya. Kemarin dengar kabarnya, nah nanti pasti ada yang bagus. Kita sebagai teman support, tidak akan mendahului kamu ya. Support yang terbaik buat Ayu Ting Ting serahin. Wah itu saya bukan urusan saya, Ayu Ting Ting yang berhak untuk ngomong ya. Pokoknya saya support teman saya supaya dia bisa segera menemukan pasangan hidup dan bahagia. Memang kebetulan yang sekarang akhirnya tidak jadi lagi ya, saya juga turut bersimpati lah. Dan seperti apa pula nasihat bijak untuk Ayu dari Ivan Gunawan yang sempat dijodoh-jodohkan netizen dengan ibunda Bilqis tersebut. Doanya mau tahu apa? Apa tuh? Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Tapi emang nggak baik. Stop ya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Dari dukungan para selebriti untuk Ayu Ting Ting yang kembali gagal melangkah ke pelaminan, lalu benarkah pasca putus dari Letu Fardana, Ayu Ting Ting pun akan menutup pintu hatinya hingga 2 tahun ke depan? Seperti apakah hasil penerawangan Denny Darko? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Terlepas dari semua cerita indah Ayu dan Dana yang seketika menjadi kenangan, konon lewat kartu tarotnya, Denny Darko mendapati gambaran mengejutkan tentang sosok Ayu Ting Ting pasca kandasnya pertunangannya dengan Letu Dana. Ya, Ayu konon masih akan menutup pintu hatinya rapat-rapat hingga 2 tahun ke depan pasca kekecewaan dan sakit hati yang kini harus dirasakannya kembali. Kalau red flag atau enggak itu kan kembali ya, seperti tadi saya katakan, manusia mana sih nggak punya masa lalu yang nggak pengen dibanggakan seperti itu. Tapi kan yang paling penting saat ini dan kedepannya tidak akan melakukan lagi. Ini pun juga belum sesuatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan kalau red flag seperti itu. Dan kalau ternyata itu adalah alasan dan ini terus kemudian diambil karena alasan itu, ya selamat dong, artinya memang sesuatu yang tidak diinginkan, tidak didapatkan, dan ya wes, sudah jangan dibahas lagi. Karena kalau dibahas, saya kira ini malah akan perkeruh situasi dan suasana. Ya iyalah, kalau saya kira ya pasti ada hal-hal yang dia selidiki dulu, dipastikan sebelum mengambil keputusan yang sangat besar seperti ini. Ayu pasti tahu dong kalau ini dilakukan, ini pengulangan lagi akan sesuatu yang pernah terjadi 3 tahun yang lalu ya, dimana dia hampir menikah terus nggak jadi. Jadi kalau saya pikir sih itu lebih ya, 3 tahun lebih ya. Ini satu hal yang ya
ya dia pasti sudah melakukan riset sedetil-detilnya untuk mengetahui dan mengambil keputusan itu tadi. Dan itu wajar. Makanya saya bilang bahwa mungkin tahun ini pun belum, tahun depan pun juga, aduh ini makanya perlu orang yang bisa mendorong. Kayaknya jodoh yang berikutnya ini akan dikenalkan oleh teman selebriti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.